Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Politik kali ini. Dan tentunya edisi Jumat 15 November 2024, kita akan membagikan informasi-informasi yang penting juga untuk diketahui oleh Tribuners. Dan kali ini spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, menjadi perwakilan dari masyarakat Sulawesi Selatan di Senayan, dan kita akan mengulas bagaimana kedekatan atau juga hubungan keluarga mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Abdul Waris Halid selaku kerabat dari Andi Seto Asapa, Pak Andi Seto Asapa. Dan kita akan membahas tema kita di sore hari ini menyoal talenta pemimpin Andi Seto. Untuk itu kita akan mengulik nih bagaimana sudut pandang Pak Waris melihat Pak Andi Seto dan juga bagaimana kedekatan yang diraih oleh beliau. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita di sore ini. Selamat sore Pak Waris. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, hari ini gimana sangat bersyukur ya, bisa Pak? diundang oleh untuk podcast kita hari ini, Pak ya? Podcast channel YouTube Tribun Timur. Ya. Iya. Terima kasih atas undangannya. Baik, kami yang harusnya mengucapkan terima kasih nih Pak, udah jauh-jauh dan menyempatkan waktu langsung hadir ke studio Tribun Timur. Ini studio Tribun Timur yang set terbaru nih Pak ya. Iya, jadi kali ini juga spesial karena kita berada di studio baru kami. Langsung datang dan mungkin perdana Pak Waris untuk berkunjung ke studio Tribun Timur. Baik, dan sebelum itu Pak, kami mengucapkan tentunya selamat Pak atas terpilihnya menjadi perwakilan masyarakat Sulawesi Selatan Pak di Senayan. Boleh tanya kesan-kesan terlebih dahulu Pak. Kita ingin mendengar nih suara Pak Waris menceritakan bagaimana sih kesannya menjadi perwakilan masyarakat Sulsel. Jadi kesan saya setelah dilantik ya jadi anggota DPD mewakili Sulawesi Selatan itu luar biasa bagi saya, apalagi untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali saya terjun di legislatif ya. Walaupun dalam dunia politik saya udah 20 tahun lebih ya. Dan berkesan sekali bagi saya ketika dilantik ya sebagai yang pertama kali kemudian langsung masuk di Senayan itu kan luar biasa sekali Mbak ya. Dan itu saya alami ketika habis dilantik, kemudian pertama kali bersidang. Nah, ini ada pengalaman yang luar biasa bagi saya. Lantas Pak, kalau setelah dilantik itu kan pastinya ada perasaan senang, haru juga Pak ya. Mau tanya satu pertanyaan penting juga Pak. Ini dari flyer kita, foto kapan nih Pak? Ini foto waktu kapan nih Pak? Waduh, ini foto 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, oke. Nampaknya tidak ada yang berbeda Pak, masih awet muda. 5 tahun yang lalu. Oke, lantas Pak mungkin setelah pengukuhan menjadi anggota legislatif, kemudian pastinya kan membawa aspirasi masyarakat nih. Yang paling banyak dititipkan oleh masyarakat, kita mau ulas sedikit. Jadi banyak ya, apalagi memang sekarang ini saya berada di Makassar ini karena kegiatan reses ya. Setelah melalui sidang pertama di tahun 2024, maka seluruh anggota DPD itu melaksanakan reses, kembali ke DPD-nya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, saya ada 10 hari pertama di Sulsel sudah jalan di 8 kabupaten. Ya, memang saya memanfaatkan memang kesempatan untuk saya kembali ketemu dengan masyarakat. Ya, itu memang sesuai janji saya juga kan. Setelah dilantik, 1 bulan setelah dilantik, saya kembali ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Ya, karena saya memang tidak mau meninggalkan masyarakat. Untuk mendengarkan aspirasi dan lebih banyak masyarakat keluhannya memang macam-macam. Ya, tapi yang paling banyak keluhannya masyarakat itu utamanya masalah infrastruktur jalan. Ya, di masyarakat ini dan pendidikan, ya. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita lah. Itu paling banyak masyarakat keluhkan. Dan itu kami serap untuk nanti, karena memang DPD itu adalah mediator ya, memediasi antara masyarakat kemudian pemerintah. Itu tugas kami. Jadi, boleh disampaikan, ini penasaran juga nih Pak Waris. 8 titik itu ada di daerah mana saja?
Iya, jadi itu Parepare, Parepare. ya, Pinrang, kemudian Palopo, Luwu, Bone, Wajo, Goa, Makassar. Oke, berarti daerah utara ya Pak? Iya, daerah utara. Baru 8 dan nanti saya lanjutkan untuk selesaikan. 24 Nanti saya akan kabupaten. lanjutkan. Berarti dalam hal ini Pak Waris di Makassar untuk kunjungan dinas atau gimana? Iya, jadi reses saya. Reses lagi. Oke, Makanya saya tidak boleh berkampanye. Iya, iya benar Pak. Jadi memang luar biasa karena kita mendapat kesempatan nih Iya. ya di antara beragam jadwal-jadwalnya Pak Waris bisa menyempatkan untuk berbagi informasi Pak. Iya, Oke. alhamdulillah. Oke. Lantas Pak mungkin seperti yang Vio sampaikan di awal gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana kedekatan Pak Waris dengan atau mungkin bagaimana hingga bisa disampaikan dikatakan kerabat Pak Seto nih. Bagaimana Anda melihat Pak Seto mungkin hingga saat ini? Iya, jadi ini Andi Seto ini adalah seorang anak muda yang energik, Energi. ya, punya leadership yang mumpuni, dan itu beliau sudah buktikan. 5 tahun memimpin Sinjai itu saya anggap bahwa itu suatu prestasi. Oke. Ini adalah seorang anak muda yang harus tumbuh berkembang terus. Nah mungkin jalan politiknya itulah Pak Andi Seto untuk terjun di eksekutif, ya. Dan talentanya saya anggap ini luar biasa, ya. Ini karena ini kedekatan saya dengan beliau itu sangat dekat karena hubungan keluarga memang. Jadi saya tahu persis, ya, bagaimana beliau memimpin Sinjai, saya tahu, ya kan. Dulu sebelum saya masuk di DPD, saya ini 3 kali mengikuti pencalonan untuk DPRD provinsi. Oh, pertarungan ya Pak? Iya. Ini yang keempat kalinya. Oh, okay. Keempat kalinya baru lolos. Ya. Berarti di atasnya hat-trick Pak? Di atasnya hat-trick. Saya pemilu yang lalu saya mencalonkan diri DPD provinsi untuk dapil Sinjai Bulukumba pada saat Andi Seto memimpin. Ya, ya. Tapi saya tidak terpilih walaupun Andi Seto memimpin. Yang ingin saya katakan bahwa Andi Seto di dalam memimpin, dia tidak melihat bahwa apakah itu keluarga atau bukan. Silahkan jalan, tetapi dia tidak bantu karena posisinya dia sebagai bupati. Oke. Harus netral gitu ya Pak? Dia netral gitu. Buktinya, ya saya kan tidak terpilih. Mestinya kan saya terpilih, kan dia seorang bupati. Kalau dia membantu saya kan pasti dia terpilih. Paham, Tapi beliau dalam memimpin itu yang saya katakan bahwa dia luar biasa. Karena saya pun sebagai omnya tidak terpilih di situ. Hanya peraih suara kedua. Tapi ya itulah, ya kan, beliau menjalankan tugasnya sebagai bupati, saya menjalankan tugas saya sebagai politisi. Jadi ada koridornya masing-masing? Ada masing-masing koridornya, betul. Ya. Oke. Jadi itu yang kalau saya lihat bahwa dia mampu memisahkan mana untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat dan negara. Saya kira jadi itu. yang bisa saya simpulkan bahwa Pak Seto ketika Bapak mungkin memperjuangkan dirinya juga gitu ya, pada saat pemilu kemarin di tahun sebelumnya itu memang jalan masing-masing dan bisa dikatakan Pak Seto ini adalah seseorang yang profesional banget gitu. Sangat. Oke, sangat tidak ada melibatkan bagaimana unsur-unsur kekeluargaan itu Pak gitu ya. Oke. Dan kita juga mendapat kabar Pak Waris ini selama 2 kali debat, ini kan baru nih 2 hari yang lalu. Kita melihat Pak Waris juga bahkan hadir dalam momen-momen tersebut, bahkan juga berdampingan dengan atau bersampingan dengan Pak Rocky Gerung, Pak. Boleh diceritakan mungkin bagaimana ceritanya Pak Waris ini mungkin dengan kesibukan yang ada, lantas bisa menyempatkan waktu nih, Pak. Jadi gini, saya baru 1 kali, bukan 2 kali ya. Oke. Baru kemarin terakhir saya ikut, karena memang saya mau melihat debat ini karena sebenarnya saya minta undangan dari KPU, tapi karena mungkin saya terlambat ya meminta undangan karena saya mau hadir di debat, karena kami juga punya fungsi pengawasan. Ya. Fungsi pengawasan. Nah, saya mau lihat ini debat di Makassar. Cuma karena sudah tidak ada, maka saya minta kepada Andi Seto untuk kalau ada undangannya saya minta untuk saya bisa masuk. Gitu. Akhirnya masih ada satu, itu satu kan. Kebetulan aja ketemu sama Pak Rocky Gerung di dalam situ. Hanya kebetulan aja, nggak ada itu. Dan alhamdulillah karena saya bisa lihat debat. Debat di Wali Kota Makassar dan calon Wali Kota Makassar dengan Wakil Wali Kota Makassar.
Jadi ini juga nanti saya akan lihat langsung di debatnya, jadi saya bisa tahu kekurangan dan kelebihan daripada debat itu. Apalagi kan sebelum debat Makassar ini kan terjadi di debat Pilgub terjadi kerusuhan apa kan, kekacauan, keresahan gitu kan. Dari masa ya Pak? Dari masa kan, ini yang sebagai anggota dewan kita juga harus lihat ini. Itu tujuan saya sebenarnya. Gitu. Tapi kalau saya di Andi itu kan memang keluarga. Ya kan, paham. Itu keluarga ya saya harus melihat juga. Ya, memberikan support lah. Oke, berarti dengan Pak Waris hadir gitu dan melihat langsung, ini kan tadi Pak Waris yang sendiri mengatakan bahwa saya harus datang lihat gitu langsung. Apa yang ada di benak Pak Waris nih? Maksudnya ekspektasi Pak Waris sebelum datang ke lokasi itu seperti apa dan realitanya bagaimana? Jadi saya mau melihat itu sejauh mana debat ini ada dampak positifnya terhadap masyarakat, gitu kan? Tapi saya melihatnya bahwa sebenarnya tidak berpengaruh besar debat yang dilaksanakan oleh KPU. Oke, ini penilaian subjektifnya Pak Waris ya? Penilaian saya terhadap debat ini. Kecuali kalau mungkin konsep atau pola daripada debat itu dirubah. Ya kan? Berarti ada saran lagi nih Pak? Pasti saya akan kasih masukan kepada KPU ketika saya ada pertemuan nanti. Saya akan kasih masukan, karena kalau seperti ini maka ya saya bisa mengatakan ini lebih banyak mudaratnya sebenarnya daripada manfaatnya. Oke. Ya kan? Ya, kita lihat aja kalau setiap paslon mengarahkan semua massa itu kan itu luar biasa, gitu kan. Istilahnya ya harus dirubah lah cara debat ini biar memang betul-betul masyarakat bisa menikmati ini debat betul-betul debat untuk melihat pemimpin kita. Paham. Iya, jadi memang ada catatan khusus lagi nih untuk KPU nantinya yang akan disampaikan langsung pada pertemuan. Kapan nih Pak kira-kira akan ada pertemuan dengan KPU? Ini kan tanggal 25, 26, 27 saya akan kembali ke Makassar dalam rangka pengawasan pilkada. Karena 27 kan sudah masuk. Kami juga punya tugas untuk itu. Nah, mungkin akan saya sampaikan untuk itu. Oke, siap. Berarti nggak boleh dibuka hari ini Pak? Belum bisa dibuka. Oke, siap. Pak Waris, mungkin kita kembali ke masanya Pak Waris ketika berkampanye juga nih. Kita mau tahu juga kan gitu. Bagaimana sih suka duka ketika berkampanye di lapangan gitu ya, sebagai calon anggota legislatif Pak? Iya, jadi suka duka banyak ya. Apalagi kalau calon DPD itu 24 kabupaten kota, ya kan? Jadi seluruh Sulawesi Selatan, ya kan? Nah, saya alhamdulillah dari 24 kabupaten kota hanya satu daerah yang saya tidak datangi. Di mana, itu Pak? Hanya Selayar. Selayar. Hanya Selayar. Tapi tim saya jalan, cuma saya belum sempat datang ke sana karena faktor cuaca. Waktu itu, tapi saya akan ke sana karena tim saya dan saya alhamdulillah suara saya banyak di Selayar. Di Selayar juga. Iya, karena memang tim saya jalan. Semua tim saya ada di 24 kabupaten kota. Yang lebih ininya karena semuanya juga saya datangi. Saya turun memang. Jadi ya sukanya itu karena mengelilingi semua kabupaten yang ada di selatan. Jadi saya bisa melihat langsung kehidupan masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, karena memang ya itulah yang nanti akan saya kerjakan ketika menjadi anggota dewan. Kita harus jalan melihat ini ke kondisi kehidupan masyarakat kita. Kalau hanya sekedar untuk mencalonkan diri kemudian beruntung terpilih dan tidak bisa bekerja apa-apa untuk apa, ya kan? Saya bukan di situ. Berarti tujuannya sudah jelas dari Pak Waris. Sangat jelas. Saya. Kalau boleh dieksplisitkan lagi Pak, lebih jelas lagi dukanya di lapangan seperti apa? Jadi gini, ini kan DPD ini 24 kabupaten kota. Ya. Ini kalau Pilgub sama sebenarnya dengan Pilgub ya. Nah, bayangkan kalau kampanye 24 kabupaten kota, ya tenaga, biaya itu kan harus kita betul-betul perhitungkan gitu kan, apalagi dari segi tenaga itu kan luar biasa karena keliling ini 24 kabupaten kota. Kita ke daerah itu bukan cuma satu kali dan bukan cuma satu kali di kabupaten itu, tidak. Di kecamatan-kecamatan juga kita hadir, ya kan? Nah, itu banyaklah dukanya ya ketika di jalan misalnya kan, ini kan kita naik kendaraan gitu kan, ya suka dukanya luar biasa lah. Ya. Berarti ada satu momen paling berkesan bagi Pak Waris ketika perjalanan itu?
Ya, momennya ya kalau kita keluar pagi pulang pagi. Berarti istirahatnya dalam mobil ya Pak? Ya dalam mobil. Oh, Jadi, oke. tapi itulah kalau memang kita ada niat ikhlas memang ya, alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Iya. Lantas mungkin dengan perjalanan Pak Waris begitu pada pemilu kemarin, Iya. tentunya kan ada insight-insight yang bisa Pak Waris bagikan kepada Pak Seto nih selaku kerabat. Adakah momen-momen tersebut yang sudah disampaikan, mungkin diceritakan? Iya, saya kira Andi Seto ini sudah pengalaman Oke. ya dalam bertarung, dan dia sudah buktikan dulu masih muda dia bisa menang di Sinjai, Iya. ya kan. Saya kira sudah tahulah bagaimana caranya menang, sudah tahu, dan Andi Seto tahulah bagaimana caranya memimpin. Ya. Jadi tergantung masyarakat Makassar ini. Oke. Ya. Menilainya seperti apa? Menilainya gitu ya? seperti apa. Empat calon ini saya kira Iya. adalah putra-putri Sulawesi Selatan terbaik. Ya. Tinggal masyarakat bisa menilai sendiri yang mana pemimpin yang bisa memimpin masyarakat 5 tahun ke depan. Oke, jadi perlu disampaikan juga bahwa walaupun mungkin kerabat gitu ya, tapi Iya. tidak ada keberpihakan lah Pak ya, Iya. Pak Waris. Iya, Jadi betul. bagaimana dikembalikan kepada masyarakat, Kembalikan gitu, kepada melihat bagaimana mungkin visi-visi yang bisa Iya. dilihat langsung nih. Ya, karena masyarakat yang akan menjalani Iya. ya masa kepemimpinan 5 tahun itu, dan gampang sekali dalam menilai seseorang untuk memimpin. Kalau seseorang itu sudah pernah memimpin, lihat hasil karyanya. Oke. Apa yang jangan Sesimpel itu, Pak? Sesimpel itu. Jangan kita menghayal bahwa saya akan berbuat seperti ini ketika, tapi berarti itu kan belum. Ya, berarti kita belum bisa nilai. Nanti kita bisa nilai setelah dia memimpin, apakah betul sesuai dengan keinginan kita. Makanya salah satu caranya lihat ketika dia pernah memimpin, apa yang dia kerjakan, apa yang dilaksanakan di masyarakatnya. Berarti parameternya seperti apa Pak yang bisa diketahui oleh masyarakat? Ya, Apakah dengan adanya mungkin hadir infrastruktur Iya. di masa kepemimpinan yang lalu atau iya. kayak Karena gimana? semua calon itu kan pasti punya visi misi, Iya. ya kan? Visi misi itu dilaksanakan ketika nanti dia menjabat, gitu kan? Nah, benar nggak visi misi itu dilaksanakan? Ya, program-programnya untuk rakyat itu jalan apa tidak? Kan gampang itu dinilai, ya kan? Jadi memang masyarakat dalam menilai juga harus belajar, gitu. Maksud saya belajar. Ya bukalah track record ini semua calon ini. Oke. Jangan hanya melihat gambar, Oke. gitu kan? Orangnya gagah, gitu kan? Apalagi kalau orangnya banyak uang, ya. Enggak, jangan seperti itu di dalam pemilihan kita, itu bisa merusak kalau seperti itu. Proses Maka demokrasi masyarakat gitu ya. harus betul tahu cara bagaimana kita berdemokrasi. Oke. Mungkin kita juga mau lihat atau mau dengar sudut pandang Pak Waris nih Pak ya. Tadi Pak Waris sendiri mengatakan bahwa putra-putri daerah begitu. Lantas kan kita ketahui juga bersama bahwa di kepemimpinan Kabupaten Sinjai sebelum periode Pak Andi Seto ada Bapak beliau Pak Rudianto Asapa yang juga menjabat sebagai bupati selama dua periode. Kemudian bagaimana juga kebermanfaatan beliau kepada masyarakat, membantu LBH Sulsel, bahkan juga menjadi pengacara papan atas nih Pak. Iya. Melihat hubungan ayah dan anak antara Pak Rudianto dengan Pak Seto, adakah kemiripan mungkin dari segi karakter kepemimpinan? Iya, jadi ibaratnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Andi Rudianto Asapa almarhum itu adalah pemimpin yang karismatik, ya. Dia punya leadership yang luar biasa, biasanya. Saya melihatnya Pak Rudianto Asapa ini orang yang tidak banyak bicara tapi banyak kerja, ya kan? Beliau itu orangnya pendiam tapi pekerjaannya luar biasa, dan itu Sinjai bisa dilihat bagaimana masyarakatnya, dan Pak Rudianto itu kan terpilih dua periode, 10 tahun dia memimpin Sinjai, berarti masyarakat itu tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kepemimpinan beliau kan. Nah itu juga sama diturunkan kepada anaknya Andi Seto. Andi Seto dalam 5 tahun memimpin Sinjai itu ya tentu ada yang pro kontra persoalan puas atau tidak puas, karena pasti kita tidak bisa memuaskan seluruh kepentingan masyarakat gitu kan. Pasti tidak bisa, apalagi hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Tetapi kalau saya pribadi tentunya penilaian saya pasti subjektif karena keluarga gitu kan. Infrastruktur jalan di
di Sinjai. Ya. Jalan-jalan itu yang dibangun Andesito itu luar biasa, bagus gitu kan. Pendidikannya saya kira programnya dia jalankan dengan pendidikan gratis, itu jalan karena memang Pak Rudianto Sapa itu pencetus pendidikan gratis di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, itu kan, dan itu dijalankan juga oleh Andesito. Jadi memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi walaupun mungkin karakter dari Pak Rudianto almarhum itu talkless, dumor, ya berarti terlaksana juga kepada Pak Seto. Iya. Jadi bagaimana mungkin program-program yang sudah berhasil kemudian diteruskan lagi begitu. Saya setuju dengan Pak Waris bahwa melihat kepemimpinan pemimpin itu rasanya tidak cukup hanya 5 tahun, Pak. Iya. Karena kan waktu untuk beradaptasinya atau juga mengimplementasikan visi misi itu harus butuh waktu yang cukup lama gitu untuk bisa merata ke masyarakat dan adil gitu. Oke. Lantas mungkin melihat tadi Pak Waris sendiri mengatakan ada pro kontra pastinya dengan masa kepemimpinan yang 5 tahun yang bukan lalu. Pro kontra, pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Bukan. Pasti ada yang puas, ada yang tidak puas, gitu kan? Karena kita bisa pasti kita tidak bisa memuaskan semua orang, iya kan? Nah, tapi kan lihat seberapa besar tingkat kepuasan yang oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, kan? Penilaiannya kan pasti harus berbasis data juga, gitu kan? Tidak bisa kita kata, oh iya kepuasan ini saya puas, tapi kepuasannya dari segi apa, gitu kan? Dan pasti harus berbasis data. Gitu. Kita lihat hasil kerjanya aja di Sinjai. Tidak perlu kita ngomong apa, lihat aja apa yang dihasilkan. Itulah saya bilang bahwa masyarakat di dalam memilih seorang pemimpin, yang pertama adalah lihat track recordnya daripada calon pemimpin kita. Jangan membeli kucing dalam karung istilahnya, gitu kan? Kita belum mengenal lebih jauh gitu visi misinya. Betul. Lantas semua visi misi itu tidak ada yang tidak bagus. Semua calon membuat visi misi itu yang sebagus-bagusnya karena memang ada timnya ahli yang membuat itu. Kan? Tergabung dari beberapa orang-orang hebat gitu ya Pak. Betul. Berarti kalau Pak Waris reses gitu ya, ini juga pertanyaan yang berputar di otak saya. Apakah mungkin masyarakat ada yang mempertanyakan, Pak bagaimana dengan Pak Seto? Adakah kaitan-kaitan seperti itu? Saya belum ke Sinjai. Baik. Ya, saya belum ke Sinjai. Seandainya saya sudah ke Sinjai, pasti saya bisa tahu. Ketidakpuasan masyarakat itu waktu saya itu memimpin, ya pasti. Tapi di daerah lain kan saya sudah datangi, dan ya itulah yang tadi. Memang banyak yang masyarakat puas dengan tidak puas, itu sudah pasti ada. Tidak semuanya puas gitu kan, karena yang memimpin bukan malaikat. Itu yang bisa menjadi highlight ya, Tribuners. Dan memang saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Waris. Ada juga satu teori politik yang mengatakan bahwa dalam dunia politik itu apapun keputusannya tidak akan bisa memuaskan semua orang. Iya, betul. Ya, bisa. Ya, lantas Pak, bagaimana mungkin dukungan dari rumpun keluarga, khususnya Fam Khalid nih Pak, kepada pasangan Sarati? Kalau keluarga, insya Allah pasti mendukung, kecuali yang punya partai. Kalau misalnya partai tidak mendukung ke Andesito, kemudian ada keluarga saya, partainya bukan di Seto, pasti dia dukung partainya, ya kan? Keluarga saya, paham sekali karena sudah lama bergelut di dunia politik. Ya, kami pernah bersaudara berbeda partai. Saya saja dulu sebelum masuk di Golkar, ya saya di Hanura, ya kan, saya sekretaris Hanura. Provinsi Selatan. Itu di dua ketua Hanura waktu itu yang saya sekretarisnya. Kemudian di kakak saya yang lain ada di partai PKB, ya, ada di Golkar, ada 3-4 kalau nggak salah itu partai. Jadi masing-masing mengikutlah ketika dukungan partainya tidak ke keluarga, pasti dia ke partai. Ya, tidak ke keluarga karena di partai itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya kan. Nah, pasti sebagai kader tidak dilanggar lah. Sebagai pengurus tidak dilanggar gitu kan. Kalau saya sekarang kan bukan pengurus partai. Saya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Karena itu pencalonan untuk masuk di DPD.
Iya. Oke, itu salah satu syarat berarti ya. Iya, salah satu Oke, syarat. mungkin juga ini tambahan informasi bagi Tribuners yang belum atau tidak tahu gini ya, Iya. mengenai bagaimana syarat-syarat untuk menjadi anggota Iya. Dewan Perwakilan Daerah khususnya. Itu tidak gampang ternyata, ya. Ini termasuk suka dukanya juga, Iya, iya. dukanya juga ini. Karena kita harus mengumpulkan 3.000 KTP. Oke. 3.000 KTP itu harus 50% plus 1 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi harus menyebar. Oke. 3.000. Itulah tujuannya jalan ke Iya. 24 kabupaten kota Iya, ya, Pak? jadi harus menyebar itu surat dukungan. Jadi kita sebelum menjadi calon sudah ada pra-calon. Ya, sudah diseleksi dulu di situ. Lolos apa tidak? Dari 38 apa 34 yang mendaftar hanya 18 yang lolos. Untuk Oke. menjadi calon. Iya, calon. Untuk menjadi calon. Kemudian dari 18 ini hanya 4 yang bisa naik ya, Pak? Ya, hanya 4, hanya Oke. 4. Jadi ternyata tidak gampang juga. Tidak gampang karena semuanya juga yang 18 orang itu ya semuanya petarung. Ya kan? Bisakah kita mendengar quote dari Pak Waris nih, dengan percobaan pertarungan selama 4 kali dengan yang saat ini, itu kira-kira quote yang bisa diberikan kepada Tribuners seperti apa sih, Pak? Jadi saya begini, Pak. Saya 3 kali ikut pertarungan di DPD provinsi. Ya. Semuanya nomor 2. Suara terbanyak 2. Suara terbanyak kedua. Oh, oke. Suara terbanyak kedua. Hampir menang. Hampir menang, Ya, mendekati. jadi mendingan hampir kalah daripada hampir menang kan. Nah, saya 3 kali itu hampir. Saya introspeksi diri. Dan saya memang kesempatan juga ketika saya reses ini saya mengedukasi ke masyarakat tentang setiap pemilu caleg gitu kan, pencalekan. 3 kali saya ikut, saya introspeksi diri kenapa saya tidak pernah tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi anggota dewan, ya kan? Ternyata saya buka rekaman-rekaman saya dulu. Di saja saya kampanye, memang saya selalu mengatakan kepada masyarakat, kalau Anda mau memilih saya, 1 sen pun uang saya tidak akan kasih kalau hanya persoalan uang. Oke. Setiap kampanye saya katakan begitu masyarakat, karena saya mau mengedukasi masyarakat bahwa jangan mau dibodohi dengan hanya Money politik. money politik. Iya. Itu sangat merugikan masyarakat. Tapi saya berkampanye begitu, alhamdulillah 3 kali tidak pernah lolos. Ya kan? Jadi ketiga pertarungan sebelumnya itu statementnya Pak Waris sama terus? Sama, dan memang saya tidak pernah menggunakan uang Iya, untuk membeli suara masyarakat ya. Kecuali kos politik. Kos politik itu Ya, untuk pasti ada pembiayaan gitu. biaya baliho apa segala macam kayak gitu. Nah, tahun 2020 Covid. Iya. Kebetulan waktu itu saya kena Covid. Oke, Ya kan? saya juga sempat, Pak. Ya, saya isolasi 14 hari di rumah, ya kan. Tapi di setiap saya sholat selalu ada bisikan saya tentang DPD, Mbak. Ya kan, saya berpikir kok DPD. Saya analisa terus, ternyata mungkin Allah suruh saya untuk mendaftar jadi calon DPD, bukan lagi calon Provinsi. provinsi, Iya. ya kan. Disitulah saya punya keberanian untuk maju karena tidak ada dukungan saya untuk maju jadi calon anggota DPD dari keluarga ya, karena dibilang susah untuk menembus karena hanya 4 dengan suara yang dulu Pak Asis Kahar itu 1 juta. Nah, patokannya di situ. Iya. Jadi saya bilang, insya Allah saya yakin. Saya masih disuruh bertarung di Sinjai Bulukumba karena sudah ada dasar. Dia bilang pasti saya lolos. Saya bilang saya tidak yakin saya lolos. Saya berani untuk maju di DPD. Kenapa? Saya berpikir DPD tidak mungkin bisa kita membeli suara. Oke. Ya kan? Iya. Nah, inilah jalan saya untuk bisa menjadi anggota dewan tanpa menggunakan uang. Nah, disitulah setiap masyarakat saya bilang saya tidak bisa membeli suara. Kenapa? Coba berapa suara yang harus saya beli untuk saya bisa lolos? Di DPD tidak ada jaminan 200.000, 300.000 suara tidak jaminan untuk lolos. Ya kan? Berapa uang harus saya siapkan? Jadi nggak ada. Alhamdulillah memang tidak ada uang saya pakai 1 sen pun untuk membeli suara. Dan dengan itu saya ternyata luar biasanya karena saya mendapat suara terbanyak di Sulawesi Selatan. Ya kan? Justru Tanpa menggunakan rezekinya gitu uang. ya? Iya, Ya. memang rezekinya di situ. Jadi saya ditakdirkan oleh Allah memang sesuai dengan komitmen saya tidak mau membodohi masyarakat. Dengan uang yang diberikan pada saat pemilu. Karena dampaknya kan ke masyarakat semua nih, Mbak. Banyak anggota dewan sudah terpilih, dia tidak lagi Lalai ya pokoknya. 5 tahun baru datang lagi. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah beli suaranya rakyat. Ya kan? Nah, rakyat juga ya jangan menunggu lagi kalau suaranya sudah dibeli. Gitu kan? Nah, tinggal rakyatnya mau pilih yang mana.
Baik. Sekarang, Jadi memang ada kisah begitu ya Pak sebelum terpilih. iya. Dan ini berarti menjadi kebanggaan sekali bagi Pak Waris. Sangat, saya sangat bangga dengan saya tidak ada beban, tidak ada utang. Iya. Saya hanya berutang kepada masyarakat yang ikhlas memilih saya. Maka saya harus turun ketemu dengan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik, ternyata ada kisah di balik perjalanan Pak Waris pokoknya ya. Sebenarnya kita mau mengulik lebih dalam lagi, tapi kita mau mendengar dulu nih Pak, closing statement mengenai harapan Pak Waris gitu ya terkait Pilkada 2024. Iya, untuk masyarakat Makassar khususnya dan sebenarnya seluruh Sulawesi Selatan, karena ini Pilkada serentak, saya sangat mengharapkan Pilkada 2024 ini berjalan lancar, aman dan damai. Jangan ada gesekan di antara kita masyarakat, karena ini hanya momen yang sementara saja. Iya, iya. Ya. Ini tidak akan berkelanjutan. Begitu ruginya masyarakat ya, ketika sesama tetangga tidak baku omong, gitu kan, saling gesekan antar pendukung, ya kan? Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Calon itu tidak ada gesekan di antara dia. Dia setelah debat berangkulan. Benar. Gak ada, kok kita mau gesek-gesekan di bawah. Jangan, saya harap kepada seluruh masyarakat Selatan, khususnya Makassar, ya sudahlah, dukung pasangan Anda, jangan celah pasangan yang lain, ya kan? Jangan fitnah pasangan yang lain, jangan hina pasangan yang lain. Fokus saja sama calon Anda, antar calon Anda untuk memenangkan pertarungan, dan kembali kepada hasil. Ya, kita bermasyarakat dengan tenang, aman dan damai. Jadi itu pesan saya, kita ciptakan pilkada ini karena ini adalah pesta daripada demokrasi, pesta daripada masyarakat kita. Kita jalankan pesta ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Waris sudah memberikan closing statement dan juga pesan-pesan yang begitu menyentuh begitu ya Pak pastinya. Ya. Karena melihat beberapa waktu lalu pastinya ada bentrokan yang terjadi dan itulah yang menjadi harapan kita bersama bahwa tidak ada lagi terulang hal-hal yang sama. Dan pastinya di tanggal 27 November kita melangsungkan demokrasi yang adil dan damai lah pokoknya. Baik, terima kasih Pak Waris atas waktunya Pak ya. Berarti selanjutnya akan jalan dinas lagi nih Pak. Lagi. Baik, terima kasih Pak. Pokoknya suatu kebanggaan juga Vio bisa langsung berbincang dengan Pak Waris. Sehat sukses selalu Pak. Amin. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Ngobrol Politik. Semoga informasi dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber kita bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi menyambut Pilkada di tanggal 27 November nanti. Untuk itu saya Fiorina Ciretno mewakili narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.